Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas, aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya akan menyampaikan sesuatu tentang risiko startup. Baik, risiko startup. Risiko startup dibagi dua kata. Yang pertama ada risiko dan startup, di mana risiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan, merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Dan untuk startup sendiri memiliki arti secara garis besar semua bisnis yang baru memulai. Bisa juga bisnis yang konvensional akhirnya pivot atau mendigitalkan model bisnisnya menjadi sebuah startup. Di sini ada beberapa resiko yang berada di dalam startup tersebut. Yang pertama ada resiko pasar, yaitu perlu penelitian dan riset untuk menentukan pasar. Dengan cara, bagaimana sih kita mengetahui cara menentukannya? Dengan cara 5W. Yang pertama ada WU, yaitu bisa mengidentifikasi target pasar berdasarkan gender, usia, tingkat pendidikan. Lalu yang kedua ada WOT, yang dimana apa kebutuhan dan solusi yang dicari konsumen. Lalu yang ketiga ada when, yaitu menganalisa apakah ada waktu tertentu produk akan sangat laku, entah kapan atau kapanpun itu. Dan ada where, dan yang terakhir ada why, yaitu menganalisa atau mengapa konsumen akan memilih dan menggunakan produk Anda. Lalu yang kedua ada risiko produk. Yang pertama, hal ini paling penting, meluncurkan startup, produk apa yang akan diluncurkan. Kita harus memiliki pemikiran terlebih dahulu, kira-kira apa sih yang akan kita luncurkan untuk kedepannya. Lalu yang kedua ada bagaimana agar produk yang akan diluncurkan memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar, serta menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Lalu yang ketiga ada risiko modal. Dalam risiko modal ini, kita perlu manajemen modal yang baik. Kita harus mengatur dengan cara apapun itu, dengan manajemen apapun itu, kita juga harus bisa mengaturnya. Lalu yang keempat ada risiko tim. Itu startup adalah tentang kolaborasi. Semakin solid orang-orang di dalamnya, maka fondasi bisnisnya akan semakin kuat. Jadi apabila dalam suatu tim kita di startup memiliki sebuah kerekatan dalam organisasi, yang pastinya dalam hal itu menyebabkan bahwa dalam startup itu bisa berjalan dengan lancar, bisa memiliki ide yang banyak, ide yang bagus dari manajemen tim tersebut. Lalu yang terakhir ada resiko eksekusi, yaitu mengeksekusi sebuah ide harus dibarengi dengan kekompakan tim, perlunya pengetahuan tentang mengeksekusi suatu bisnis. Jadi resiko eksekusi ini balik lagi menuju resiko tim, di mana dibarengi dengan kekompakan tim. Lalu bagaimana sih cara memanajemen risiko? Yaitu suatu sistem sistematis yang mencakup identifikasi, penilaian, penentuan prioritas risiko, dan diikuti dengan penerapan sumber daya yang terkoordinasi dan ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan dampak risiko. Lalu, apa sih risiko utama dari sebuah startup? Menurut artikel tersebut, terdapat dua risiko utama yang harus diperhatikan dalam membangun startup. Yang pertama ada risiko bisnis, yang kedua ada risiko keuangan. Risiko bisnis karena startup mengusung konsep-konsep baru yang mengacaukan model bisnis konvensional. Maka penting untuk menilai risiko bisnis mereka dari segi keberlanjutan dan faktor keberhasilannya, sehingga dapat mencapai tujuan strategisnya. Lalu untuk yang kedua itu ada risiko keuangan, yaitu yang dapat dikatakan sebagai dua sisi koin dengan risiko bisnis. Sebuah startup harus memikirkan pendanaannya, apakah itu berasal dari pendanaan pribadi, keluarga, teman, atau investor, dan bagaimana risiko kreditnya, serta penilaian, koreksi, dan risiko pencapaian. Mungkin sangat sedikit ya untuk risiko startup ini, tapi kita juga harus bisa mengendalikannya dengan baik, tidak seperti asal-asalan begitu.
Mungkin dari saya cukup segini. Apabila ada pertanyaan, monggo tanyakan.